Cadangan emas terbesar di dunia, diperkirakan mencapai 1.000 juta ton, telah ditemukan di Kabupaten Pang, Provinsi Hunan. Cina telah memimpin dengan memproduksi 370 metrik ton emas tahun lalu. Baru-baru ini, cadangan emas yang luar biasa senilai sekitar 1,4 kuadriliun rupiah ditemukan di Provinsi Hunan. Pengungkapan ini telah membuat banyak orang di Barat mempertanyakan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah dunia tidak menyadarinya? Atau apakah Cina telah melakukan langkah besar tanpa ada yang menyadarinya? Mari kita telusuri situasi ini, karena hal itu akan mengubah pemahaman kita tentang emas. Selama bertahun-tahun, dunia telah mengamati Cina, mencoba menguraikan niatnya, tetapi penemuan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sejumlah besar emas telah ditemukan di Provinsi Hunan. Cadangan emas di sana, yang mengandung 1.000 metrik ton senilai 1,4 kuadriliun rupiah, bukan hanya sekedar penemuan, ia memiliki implikasi dunia. Sebagai perbandingan, tambang laut dalam di Afrika Selatan, cadangan emas terbesar dengan 1.400 metrik ton, tetapi Kabupaten Pinjang melampauinya. Penemuan ini dapat mengubah dinamika pasar emas dunia. Implikasinya melampaui sekedar angka. Hal itu menyentuh ekonomi dunia, distribusi kekayaan, dan geopolitik. Pengungkapan cadangan yang begitu besar oleh Tiongkok memunculkan banyak pertanyaan. Mengapa sekarang, mengapa Tiongkok? Selama beberapa dekade, Barat, termasuk Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Australia, telah mendominasi produksi emas di seluruh dunia. Pengaruh Tiongkok yang semakin besar di berbagai sektor, termasuk teknologi dan manufaktur, disorot oleh penemuan terbaru di Pinjang. Penemuan ini akan mengubah dinamika kekuatan dunia, memberi Tiongkok kendali yang lebih besar atas pasokan emas. Pentingnya penemuan ini tidak hanya terletak pada ukurannya, tetapi juga pada teknologi canggih yang memungkinkan Tiongkok mengekstraksi sumber daya ini lebih cepat daripada sebelumnya. Sampel inti dari Pinjang menunjukkan hingga 138 gram emas per metrik ton, jumlah yang besar dibandingkan dengan lokasi lain yang menghasilkan jauh lebih sedikit. Kekayaan ini menjadikan Pinjang unik, terutama karena penambangan emas menjadi lebih sulit di seluruh dunia. Meskipun 2 km mungkin tampak seperti banyak batu, teknologi pertambangan modern membuat kedalaman ini lebih mudah diakses. Penemuan Pinjang menampilkan 40 urat emas yang tersebar di area yang luas pada kedalaman hingga 2 km. Para ahli percaya bahwa penambangan pada kedalaman ini akan membawa industri pertambangan Tiongkok ke wilayah baru dan menetapkan standar baru untuk pekerjaan penambangan dalam. Disinilah hal itu menjadi menarik, urat-urat ini mungkin hanya permulaan. Perkiraan menunjukkan mereka dapat mencapai kedalaman hingga 3 km, meningkatkan taruhannya lebih tinggi. Teknologi untuk menambang pada kedalaman ini tidak tersedia 10 tahun lalu. Penambangan pada kedalaman seperti itu membutuhkan peralatan khusus seperti rig pengeboran dalam yang canggih, robotika, dan mesin yang dikendalikan dari jarak jauh. Cina telah memimpin dalam penggunaan teknologi pertambangan canggih, dan penemuan baru-baru ini menunjukkan bahwa mereka dapat menjelajahi area yang belum pernah dilakukan oleh negara lain. Ini bukan sekedar kemenangan bagi Cina, ini adalah momen penting bagi seluruh sektor pertambangan. Kemampuan untuk mengekstraksi emas dari urat-urat yang dalam akan mengantarkan era baru pertambangan, membuat sumber daya yang sebelumnya tidak dapat dijangkau menjadi dapat diakses. Apakah ini berarti Cina akan mendominasi pasar emas dunia? Cina sekarang menyumbang 10% dari produksi emas dunia dan terlibat dalam hampir setiap aspek ekonomi emas dunia. Dengan penemuan Pinjang, jika Cina memanfaatkan cadangan ini dan meningkatkan total kepemilikan emasnya menjadi 2.000 metrik ton, dinamika kekuatan akan berubah dengan cepat. Dampaknya tidak hanya finansial,
Dengan mengendalikan sebagian besar emas dunia, China dapat mempengaruhi harga, mempengaruhi pasar dunia, dan memimpin perdagangan internasional yang tidak dapat dilakukan oleh negara lain. Ini adalah keuntungan strategis, karena cadangan emas China merupakan penyangga ekonomi yang tidak dapat disaingi oleh Barat. Dengan cadangan emasnya, Tiongkok akan memperkuat posisinya di puncak hierarki ekonomi, menggunakannya sebagai perlindungan dan daya ungkit dalam konflik geopolitik. Akan tetapi, dapatkah penemuan emas ini mampu mengalahkan dominasi dolar Amerika dalam ekonomi dunia? Dolar Amerika telah menjadi mata uang utama selama bertahun-tahun, tetapi tidak akan mungkin bisa bertahan selamanya. Situasi dunia sedang berubah, dan Tiongkok memposisikan dirinya sebagai alternatif yang kuat. Dengan cadangan emas senilai 1,4 kuadriliun rupiah, Tiongkok sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pemain kunci dalam sistem keuangan dunia yang baru. Emas adalah aset nyata dan berwujud, tidak seperti dolar, yang bergantung pada kertas dan kepercayaan. Cadangan emas Tiongkok yang besar memungkinkannya untuk mendukung mata uangnya, yuan. Dengan sesuatu yang besar akan menandai dimulainya tahap baru, di mana yuan berevolusi dari mata uang regional, menjadi pesaing kuat dalam perdagangan dunia. Jika Tiongkok mulai memperdagangkan emasnya yang didukung oleh PBB, daripada bergantung pada dolar Amerika, hal itu akan menyebabkan negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. Negara-negara yang frustrasi dengan ketidakstabilan dolar, terutama karena sanksi ekonomi, akan memandang emas yang didukung PBB sebagai opsi yang lebih dapat diandalkan. Tiongkok juga mengembangkan mata uang digitalnya, yuan digital, dan penemuan emas ini akan menjadi kunci keberhasilannya. Implikasinya sangat besar, berpotensi mengubah perdagangan dunia. Negara-negara seperti Rusia, Iran, dan bahkan beberapa negara Eropa yang sudah lelah dengan dominasi Amerika akan mulai menukar cadangan dolar mereka dengan yuan yang didukung emas. Pergeseran ini akan melemahkan dolar dan menantang kepemimpinan ekonomi Amerika karena mata uangnya kehilangan kekuatannya. Kondisi keuangan dunia akan berubah secara dramatis. Tiongkok berada di garis depan era baru dalam ekstraksi emas. Perkembangan ini bukan sekedar kemenangan bagi Tiongkok. Ini merupakan perubahan besar dalam pasar emas dunia, yang akan mempengaruhi ekonomi dunia selama bertahun-tahun. Jadi, akankah tambang emas Tiongkok mengubah pandangan kita tentang kekuasaan dan kekayaan di seluruh dunia? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jadi, akankah tambang emas Tiongkok mengubah pandangan kita tentang kekuasaan dan kekayaan di seluruh dunia? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.